Kitab Yunus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Atas penentuan Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar dia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tapi firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang pada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Dengan jawab bacaan firman Tuhan, silakan duduk jemaat sekalian. Selamat datang kepada setiap Anda di ibadah ICC Melbourne, dan khususnya kepada Anda yang pertama kali hadir bersama kami. Terima kasih, dan kita bersyukur untuk tim worship yang memimpin Sunday worship dengan begitu baik. Setiap minggu kita selalu bersyukur kepada Tuhan untuk setiap orang-orang yang melayani. Saudara, pernahkah Anda nonton satu film yang judulnya Limitless? Ada yang pernah nonton Limitless beberapa tahun lalu? Cuman satu orang, ya, dan saya 2 orang. Karena yang lain kalau di ICC tidak pernah nonton film, ya. Sangat rohani, baca Alkitab, ya. Nonton filmnya cuman Jesus gitu. The movie, ya. Nah, saudara, dalam film Limitless, karakter utamanya bernama Eddie Mora, dimainkan oleh Bradley Cooper, saudara. Dia adalah seorang pengarang buku yang struggling karena nggak bisa nulis dengan baik, saudara. Lalu dia itu ditawarin satu pil yang memungkinkan dia untuk mengakses 100% dari kemampuan otaknya. Nah, setelah dia minum pil itu, saudara, tiba-tiba dia bisa mengingat segala sesuatu yang dia baca dari sejak dia kecil. Dia bisa belajar beberapa bahasa hanya dalam 1 hari. Dia bisa memprediksi pasar saham. Bahkan dia bisa memprediksi perilaku manusia, saudara, dengan keakurasian yang luar biasa. Dia menjadi versi superhuman dari dirinya sendiri. Sehingga, saudara, dari tadinya dia seorang pengarang yang struggling menjadi calon presiden Amerika Serikat di dalam film tersebut. Nah, itu tentunya film fantasi, saudara, tapi itu berbicara dengan sangat akurat keinginan hati kita, saudara, yaitu kita tidak suka limit. Kita itu mau menjadi superhuman. Kita itu selalu tidak mau dikekang oleh keterbatasan kita, oleh energi kita, oleh waktu kita, oleh tanggung jawab kita. Kita memikirkan, kalau saja aku bisa bicara dalam 5 bahasa, pasti udah kerja di PBB gitu ya. Kalau aja saya itu lebih pandai, lebih tinggi, lebih fit, lebih kaya, apalagi saudara, lebih cantik atau ganteng, lebih pandai bicara, lebih berani, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saja saya memiliki semua itu. Kita ingin hidup tanpa batas. Tapi Yunus, saudara, menunjukkan sebuah
realita yang berbeda, bahwa limits itu Tuhan berikan pada Yunus, pada setiap kita, Anda dan saya. Tapi limits itu, saudara, bukan untuk membuat kita frustrasi. Justru limits itu, boundaries itu, batasan bahasa Indonesianya, diberikan Tuhan untuk menjaga hidup kita, untuk memimpin hidup kita, bahkan membentuk hidup seperti apa yang harusnya kita hidupi. Kita akan melihat, saudara, teks yang kita baca tadi secara umum dengan 3 bagian ini, yaitu the push against limits, the blessings of limits, dan the life within limits. Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu. The push against limits. Saudara, kitab Yunus dimulai dengan pasal pertama, ayat pertama yang kita tidak baca. Allah memberikan panggilan secara sangat clear, spesifik kepada Yunus. Anda bisa baca ayatnya di depan. Ya, firman Allah datang kepada Yunus, son of Amittai itu ya, lalu katanya, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Kejahatannya sudah sampai di telingaku, kata Allah. Nah saudara, kalau Anda seorang hamba Tuhan yang baik, semua orang itu hamba Tuhan, ada yang penuh waktu, ada yang tidak penuh waktu, ada yang profesional, ada yang enggak gitu ya. Tapi every one of us is God's servant. Mestinya kalau Tuhan kasih sebuah instruksi yang jelas begini, cesplong banget, Anda bersikap apa? Anda bilang, ya Tuhan, disinilah aku, utuslah aku. Gitu. Atau minimal Anda ngomong begini, Tuhan, gimana caranya saya ke Niniwe? Siapa yang bayarin Tuhan? Saya naik pesawat kah, naik kereta, naik boat, naik unta, jalan kaki, bagaimana Tuhan? Gitu ya. Mestinya begitu, saudara. Tapi Anda lihat apa yang Yunus katakan. Dia pushing back. Ya, dia melawan Allah. Dia bilang, enggak mau. EGP, emangnya gua pikirin. Saudara, dia lari ke Tarsis. Nah, Tarsis itu di dalam peta, saudara, adalah tempat yang paling jauh di saat itu menjauhi Niniwe. Seakan-akan dia pikir, saudara, bahwa kalau dia itu menjauh dari Niniwe, dia bisa juga menjauh dari Tuhan. Itu yang ada di benak Yunus. Dia tidak mau tugas yang Allah berikan, dia tidak mau arah hidup yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena kalau dia pergi ke Niniwe, dia tidak bebas lagi untuk mengejar mimpinya, cita-citanya. Itu sebabnya dia menolak, saudara. Bahkan dia menolak compassion yang Tuhan ingin nyatakan kepada Niniwe. Saudara, memang orang Niniwe itu jahat. Komentator mengatakan, Niniwe ini, saudara, adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Pada waktu mereka itu mengalahkan musuhnya itu dikulitin hidup-hidup, saudara. Lalu dipajang kulitnya untuk menakuti bangsa-bangsa lain. Mereka itu memperkosa gadis-gadis muda dari bangsa lain yang mereka kalahkan. Saudara, orang ini begitu jahat. Itu sebab Tuhan ingin menghukum mereka. Tapi Yunus tahu, Allah ini adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah-limpah belas kasihnya. Pasti diampuni deh, pasti. Itu sebab dia menolak, saudara. Yang dia inginkan adalah Tuhan itu kirim bom nuklir kepada Niniwe, bukan memberitakan Injil lalu jangan-jangan nanti mereka bertobat. Jadi dia lari, saudara, lari dari tugas, lari dari limits yang Tuhan berikan. Kalau Anda jujur, kita juga sering seperti itu kan. Tuhan suruh kita melakukan sesuatu sehingga kita tidak bisa melakukan hal yang lain. Lalu kita bilang, oh no Tuhan, saya gak mau. Tuhan bilang, kamu ngomong dong sama orang itu, dia layani dia karena dia punya kebutuhan. Oh saya mau Tuhan melayani engkau, tapi tolong jangan dia. Dia ini orangnya brengsek Tuhan. Nyebelin banget Tuhan. Dan dia itu kejam loh kalau ngomong. Nanti saya diomongin di belakang. Mendingan orang lain, saya gak mau dia Tuhan. Saya mau ke sana Tuhan, tapi jangan sekarang. Jangan hari ini, jangan tahun ini. Saya nggak mau pelayanan sekarang Tuhan, saya masih muda, saya mau mengejar karir dulu. Baru nanti kalau saya udah 65, sudah dekat mau pensiun Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Jangan khawatir, pasti saya layani Tuhan. Tapi jangan sekarang. Saya masih sibuk mengejar cita-cita saya dan seterusnya. Saudara, lalu Anda lari. Seperti Yunus ke Tarsis, sejauh mungkin dari Tuhan.
Tapi Anda lihat di dalam kisah Yunus yang kita tidak baca keseluruhan, karena kalau kita baca bisa sampai jam 3 nanti, ya seluruh pasal yang ada di sana. Ketika dia lari dari Niniwe, menjauh dari Niniwe lalu ke Tarsis, saudara, dunianya semakin lama semakin sempit. Ya, dari tanah yang besar, lalu dia naik kapal, lalu ada badai, lalu dia tenggelam, saudara, dan dia dimakan ikan besar. Dia bukan makan ikan, dimakan ikan besar gitu ya. Kita tidak tahu ikannya jenis apa, bukan hiu, ya. Dan jadi kalau ada guru sekolah minggu ada ikan hiu di Alkitab di mana anak-anak gitu ya, itu kurang akurat, saudara ya. It's a great fish, it's a big fish, kita nggak tahu ikan jenis apa, tapi Yunus ada di perut ikan itu. Kalau Anda bilang, oh ini mah dongeng, Alkitab itu penuh dengan dongeng. Saudara, kalau Allah itu bisa menggantung semua bintang-bintang di angkasa, bukankah sangat mungkin Allah bisa melakukan apa yang dia lakukan di dalam hidup Yunus? Kalau Anda percaya semua ini adalah ciptaan Allah, it's quite possible Tuhan itu menciptakan ikan besar yang menelan Yunus hidup-hidup dan dia tidak mati di dalamnya. Nah saudara, di dalam perut ikan itulah Allah itu berkarya. Ikan itu menghentikan Yunus sebelum Yunus menghancurkan dirinya sendiri. Di dalam tempat yang gelap, yang sangat sempit itu, saudara, Yunus nggak bisa lari lagi kan? Dia nggak bisa mengontrol masa depannya. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Saudara tahu apa yang dia hanya bisa lakukan di sana? Berdoa. Dan itu yang dia lakukan di Yunus pasal yang kedua. Di dalam tempat yang sangat-sangat terbatas itu, dia dipaksa untuk berdiam. Dia dipaksa, saudara, untuk berdoa, dan di sanalah dia mengingat belas kasih Allah. Di sana dia mengingat siapakah Allah dan bahwa dirinya bukan Allah. Jadi saudara, limits itu Tuhan berikan bukan karena Tuhan reject you, but to redirect you, untuk memutarbalikkan hidupmu. Dan kalau Anda pikir baik-baik, limits itu diberikan kepada Anda dan saya sebagai ciptaan. Tuhan tidak terbatas, dia limitless. Kita itu limited, bukan hanya limited ya, kita itu created, limited, corrupted gitu ya. Pokoknya yang bukan Tuhan, itu itulah kita. Nah, limits ini diberikan Tuhan di Kejadian pasal yang kedua, sebelum dosa masuk ke dunia. Ya, sebelum dosa masuk ke dunia. Slide berikutnya, ya. Jadi limits ini bukan hukuman Tuhan, tapi sebelum dosa itu ada, saudara, Tuhan sudah memberikan limit. Ingat di pasal yang kedua kitab Kejadian, kamu boleh makan semua buah dari pohon di taman ini, kecuali satu. Saudara, isunya bukan karena buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah buah yang beracun misalnya, buah yang dikutuk. Enggak, there's nothing magical, there's nothing wrong with the fruit. Ini hanyalah sebuah sebuah cara Allah untuk mengajarkan kepada Adam dan Hawa, kamu harus trust and obey, kamu harus taat kepadaku dan percaya kepadaku. Tuhan memberikan enormous freedom, kebebasan yang luar biasa. Kamu boleh makan segala sesuatu, kecuali satu. Tetapi tentunya saudara, mereka tidak mau limit itu. Mereka termakan hasutan si jahat yang mengatakan bahwa no, Tuhan itu sebenarnya pelit. Masa gitu aja gak dikasih? Kalau kamu makan, matamu akan terbuka seperti dia. Kamu akan seperti Allah. Saudara lihat, Allah memberikan limit sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan justru kejatuhan manusia akan dosa itu adalah menolak limits yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita. Hari ini saudara, limits ini Tuhan berikan ke dalam berbagai macam bentuk hidup kita. Mari kita lihat beberapa dalam slide berikutnya. Kepribadian kita, season of life kita, status kita, menikah atau masih single. Atau menikah tapi single tapi menikah gitu ya, enggak ada kan. Emotional, physical, intellectual limit, semua ini saudara memainkan peran dalam hidup kita, membentuk hidup kita. Jadi kalau Anda misalnya seorang introverts,
Maka kalau Anda itu ketemu orang, weekend misalnya, Anda pelayanan di gereja, harus melayani orang, harus mimpin ini dan itu, saudara. Minggu malam Anda itu merasa capek banget. Bukan fisik, tapi capek ketemu orang. Anda perlu waktu sendirian. Anda perlu silence. Anda perlu recover. Karena ketemu orang itu drains your energy. Kalau Anda introvert. Tapi kalau Anda extrovert, Anda justru diem sendirian ngerjain tugas sekolah, kerja, nggak ngomong sama kolega. Anda akan menderita. Kenapa? Karena ketemu orang itu memberi Anda energi. Jadi saudara, itu limits. Anda tidak bisa melawan itu karena itu kepribadian Anda. Itu bukan sebuah kesalahan DNA, itu sebuah peta sebenarnya untuk Anda tahu di mana Tuhan ingin Anda itu melayani. Bagaimana dengan season of life? Saya gabung beberapa supaya cepat. Saudara, waktu Anda masih single, kalau Anda masih single di sini ya, Anda punya tenaga itu banyak. Anda bisa melayani Tuhan, Anda ketemu orang, ada orang mau ketemu jam 9 malam, mau cerita pengalaman hidupnya dan kesulitannya untuk didoakan. Langsung Anda bilang, oke, ketemu di kafe mana? Gitu ya, langsung jalan saudara. Tapi kalau Anda sudah menikah, Anda punya anak yang masih balita di bawah 5 tahun, Anda bilang, waduh sorry ya, saya nggak bisa ketemu kamu. Karena saya harus nidurin anak saya harus menolong PR-nya dan seterusnya dan seterusnya. Beda kan? Itu limit saudara. Waktu single Anda mau pulang malam, saudara, Anda tidak perlu izin dengan pasangan Anda. Tapi kalau Anda sudah menikah, Anda harus minta izin kan? Waktu single, saudara, Anda mau pulang 15 menit lebih lama, nggak pulang, saudara, nggak ada yang tahu. Apalagi kalau Anda tinggal di Melbourne dan jauh dari orang tua, nggak ada yang tahu kan? Tapi begitu Anda sudah menikah, apalagi punya anak, different story. Saudara, itu limit. Nanti ada yang mikir, kalau gitu saya nggak akan pernah menikah, Pak. Wah, gitu. Itu salah aplikasi, ya. Kalau Anda seorang orang tua yang baru punya anak, saudara. Lalu Anda mengatakan, aduh saya ini tidak bisa lagi melayani karena saya baru punya anak. Saudara, saya okay untuk cuti pelayanan. Anda diberikan izin di gereja ini, kalau baru punya anak, tidak pelayanan selama 1 tahun 12 bulan. Tanpa bayaran pastinya. Tapi nggak apa-apa saudara, karena itu limits. Anda harus fokus kepada anak bayi yang sangat vulnerable, yang bergantung kepada Anda. It's okay, Anda tidak lalu berdosa. Yang berdosa adalah kalau nggak pernah lagi pelayanan setelah itu. Mundur teratur dan lalu menghilang. Itu salah, saudara. Tapi pada waktu Anda baru punya anak, Anda perlu shifting your priority. Itu namanya limits yang kita harus perhatikan. Waktu Anda umur 20, 30, 40, 50, 60, saudara, itu semua beda sekali. Cara Anda itu mengatur prioritas dan waktu Anda. Tenaga Anda akan semakin berkurang, saya sangat merasakan. Waktu saya hari ini dibandingkan 30 tahun yang lalu, saudara, ada banyak hal yang membuat saya tidak bisa berkata ya, karena saya simply tidak punya tenaga untuk itu. Dulu saya bisa bekerja sampai jam 1 pagi, hampir rutin saudara, tiap malam. Sekarang saya tidak punya lagi energi untuk hal tersebut. Tuhan memberikan limits. Tuhan memberikan limits di dalam keluarga kami. Kalau Anda kenal keluarga kami, yang membuat saya tidak bisa berkata ya kepada permintaan pelayanan. Dan kalau saya berkata ya kepada semua itu, saudara, saya menjadi orang yang saya kira tidak akan pernah efektif bagi Tuhan. Bahkan saya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi saudara, Anda harus tahu limits yang Anda miliki. Itu sebab pemazmur Musa berkata di Mazmur 90, ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau sudah umur 50 ke atas, jangan seperti anak umur 20 dan seterusnya. Demikian juga di sebaliknya, saudara. Kalau Anda masih single,
Anda tahu limitasi Anda kalau Anda single. Begitu ada liburan, begitu ada weekend, loneliness itu akan sangat real. Itu keterbatasan, itu sebab Anda perlu punya komunitas di gereja ini. Jadi saudara, kesimpulannya adalah bahwa limits itu bukan cara Tuhan untuk membatasi Anda, tetapi justru cara Tuhan untuk membentuk Anda, mengarahkan hidup Anda. Sehingga Anda bergantung kepada kekuatan Dia. Jadi jangan melawan limits Tuhan. Limits Anda dan limits saya beda, saudara. Setiap orang diberikan limits yang beda-beda, dan setiap season of life yang Anda miliki juga beda-beda. Di mana Anda hidup menjadi limits. Ya kan? Anda hidup di Melbourne, Anda tidak bisa setiap bulan pulang ke Indonesia. Anda tidak bisa punya lifestyle yang sama yang dulu Anda miliki di Jakarta atau di kota lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, saudara, kita melihat the blessings of limit. The blessings of limit. Nah, Yunus pada akhirnya pergi ke Niniwe meskipun dengan berat hati, dengan setengah hati. Dan benar akhirnya orang-orang itu bertobat, saudara. Tuhan menyelamatkan kota itu. Dan kalau dia normal sebagai misionari, dia akan bilang haleluya. KKR menghasilkan buah-buah rohani yang besar. Mestinya begitu, saudara, kalau dia itu hamba Tuhan yang waras. Tapi ternyata dia marah. Ya, di slide berikutnya. It displeased Jonah exceedingly and he was angry. Jadi marah, saudara. Tidak ada hamba Tuhan yang waras begitu melihat ada orang itu bertobat lalu dia itu marah. Nggak ada sebetulnya, kecuali Yunus. Ini nabi yang unik memang. Ya. Dan dia cuma khotbah paling pendek di dalam sejarah khotbah gitu ya. Bertobatlah. Bertobat beneran. Lalu dia ngamuk-ngamuk, saudara. Lalu dia bilang pada Tuhan begini, "Oh Lord, is not this what I said when I was yet in my country?" Ya. Kalau saya terjemahkan bebas dengan satu kata, si, gitu kira-kira dia bilang. Lihat, benar kan yang aku sudah prediksi? Tuhan berbelas kasih, mereka bertobat. Terus dia kayak anak umur 5 tahun, dia bilang, kalau gini mati aja deh, gue mati. Rasain lu, gue mati aja, gitu ya. Itu saudara, dia itu marah seperti itu. Lalu di dalam ayat yang ke-6 kita membaca seperti ini. Ketika Yunus duduk kepanasan, saudara, Allah itu memberikan pohon jarak yang menutupi kepalanya. Saudara, Anda pikir what's so good about pohon jarak? Kalau Anda pernah pergi ke Timur Tengah, ke Dubai misalnya, ke Qatar misalnya, saudara, 50 derajat loh di sana setiap hari. Jadi kalau kepala Anda tidak ada topi, tidak ada penutupnya, itu di ubun-ubun kepala itu sangat perih gitu ya. Coba deh kalau nggak percaya nanti bulan Januari di Melbourne Anda jalan di tengah-tengah matahari itu jam 4 sore tanpa ada penutup kepala selama 2 jam. Jadi waktu pohon jarak ini tumbuh, saudara, dia tuh senang banget. Wah, lumayan comfort, dia bilang. Tapi dan ini ya, Allah kita itu sangat-sangat kreatif. Jadi setelah dia buat pohon jarak, lalu dia buat ulat. Anda lihat, siapa yang mengenapkan rencana Allah dalam hal ini? Ulat, saudara. Jangan pikir Anda itu berjasa dalam kerajaan Allah. Kalau Anda tidak mau dipakai Allah, Allah bisa memakai ulat yang kecil. A worm, tiny creature, massive purpose. Untuk mempertobatkan hambanya ini. Ulat yang dipakai. Ulat ini, saudara, lapar banget. Ya, The Hungry Caterpillar, ada bukunya itu kan, dari Yunus ini. Dia makan semua pohon itu, langsung layu, saudara. Super caterpillar, gitu ya. Dan lihat, siapa yang menetapkan? God appointed. God appointed, 2 kali kan ada di sana. Tuhan menetapkan pohon jarak, Tuhan menetapkan ulat. Jadi ini semua adalah di dalam providensi Allah. Ketika pohon jarak itu layu, dia marah lagi. Saudara tahu apa yang terjadi? Hatinya itu marah, isinya itu dibeberkan Tuhan karena ulat. Bahwa dia itu penuh dengan frustrasi,
Dengan entitlements, mengasihani diri sendiri, marah kepada Allah, dan dia tidak peduli dengan nasib orang-orang Niniwe, saudara. Dan Allah mengekspos semua itu lewat ulat. Jadi melalui ulat inilah, saudara, kita tahu the greatest blessing of limit. Yaitu apa? Dalam slide berikutnya, limit reveals what we really value in life. Limit Allah itu menunjukkan apa yang Anda kejar, yang Anda begitu hargai dalam hidup ini. Sehingga waktu karena limit itu hilang, Anda marah. Limit itu mengekspos, saudara, siapa sebetulnya yang Anda sembah dalam hidup Anda, yang bukan Tuhan. Siapa yang disembah Yunus? Control of his future. Pada waktu dia disuruh ke Niniwe, dia bilang, no Tuhan, saya ingin mengontrol masa depan saya mau melakukan A, B, C, D, E. Tuhan suruh saya ke Niniwe, nehi, dia bilang. Nggak mau Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan ingin menunjukkan belas kasihnya kepada Niniwe. Apalagi yang Yunus sembah. Kenyamanan waktu dia itu dapat pohon jarak yang menutupi kepalanya itu. Dan waktu itu diambil Tuhan karena ada limit dalam hidupnya melalui ulat itu, dia marah. Jadi saudara, waktu Allah memberikan kepada kita itu batasan, pagar dalam hidup kita, hedges dalam hidup kita, itu tidak menyenangkan seringkali, tetapi itu memurnikan kita, saudara. Karena melalui limit itulah Allah memberitahu kita hal-hal yang kita cintai terlalu besar. Saudara, salah nggak sih punya control of the future? Salah nggak sih ingin menikmati hidup ini? Comfort, saudara, kenikmatan hidup. Salah nggak? Nggak salah. Hanya orang yang nggak waras, saudara, yang mau hidup menderita. Saya tidak mau kenikmatan. Saya Kristen, saya akan hidup menderita selamanya. Enggak, itu perlu dikonseling kalau ada orang yang bilang begitu, saudara. Masalahnya, kalau kita terlalu mencintai control and comfort itu, sampai ketika Allah itu menghilangkan semua itu, kita marah-marah besar kepada Allah. Dan dari sana kita tahu bahwa sebetulnya yang kita sembah itu bukan Allah, tetapi kenyamanan hidup. Saudara, Anda mungkin pernah dengar seorang yang namanya Joni Eareckson Tada. Ibu ini waktu muda adalah seorang atlet, seorang Kristen yang sangat cinta Tuhan. Di umur 17 tahun, saudara, dia itu ikut berbagai macam cabang olahraga, berenang, naik kuda, horse riding, dan dia punya banyak kerinduan untuk melayani Tuhan sebagai misionaris. Lalu terjadilah sebuah kecelakaan. Dia diving, saudara, dan dia salah perhitungan. Airnya itu kolamnya terlalu dangkal. Jadi begitu dia diving, saudara, dia mengalami patah di beberapa bagian tubuhnya, sehingga dia menjadi quadriplegic dan harus pakai kursi roda seumur hidupnya. Dan tiba-tiba kekuatan fisiknya hilang, independensinya hilang, saudara. Dan dia itu marah. Dia mengatakan begini, saya penuh dengan kemarahan kepada Allah. Saya frustrasi, kenapa Tuhan saya mau melayani Engkau dengan begitu rupa, tiba-tiba aku harus dirantai ke kursi roda ini. Dia minta Tuhan itu cabut nyawanya. Karena limit yang Tuhan berikan itu sangat menyakitkan baginya. Lalu di dalam pergumulan itu, saudara, dia sadar bahwa Tuhan sebetulnya mengekspos melalui kecelakaannya itu apa yang sesungguhnya dia sembah dalam hatinya, yaitu independence, control terhadap masa depannya. Itulah yang dia sebetulnya inginkan, dan Tuhan hanya alat untuk mencapai keinginan hatinya, keinginan berhala tersebut. Nah, melalui limits itu, kursi roda itu, Allah itu membangun kembali hatinya untuk dia itu berjalan di dalam jalan Allah dan melakukan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang dia inginkan. Lalu dia itu bersaksi begini, saudara. Anda bisa cari videonya di YouTube, ada banyak video tentang kesaksiannya. Dia mengatakan, this wheelchair has become one of the greatest blessings in my life. Kursi roda ini adalah berkat Allah
yang besar dalam hidupku. Karena melalui itu aku menemukan sukacita yang lebih dalam di dalam Kristus. Melalui itu aku bisa lebih bersandar kepada kasih karunia-Nya. Dan melalui itu ternyata Allah justru memakai aku melayani kepada jutaan orang di dunia ini, khususnya mereka yang punya disability. Sampai hari ini sudah dia bersaksi seperti itu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Cerita Yunus sudah menunjukkan satu hal. Bahwa Tuhan itu kadang mengirimkan worms, cacing dalam hidup kita. Untuk memberikan kita limits. Supaya kita tidak bersandar pada hal-hal yang kita sandari dan lalu bersandar kepada Dia. Jadi kesimpulannya sejauh ini di dalam slide berikutnya. The greatest blessing of limit is that it open our hearts to the limitless mercy of God. Berkat yang terbesar dari limit yang Tuhan berikan adalah itu membuka hati kita kepada belas kasih Allah yang tidak terbatas. Tuhan memberikan limit supaya kita tahu Tuhan itu limitless dalam hidup kita. Jadi kalau begitu bagaimana aplikasinya? Bagaimana kita bisa hidup di dalam limits Allah? Ini yang terakhir yang kita akan lihat bersama. Kalau Anda sudah mampu dan mau menerima limits yang Tuhan berikan, saudara, apa yang terjadi? Anda akan tidak lagi kehilangan energi untuk melawan realita yang Tuhan taruh dalam hidup Anda. Sebaliknya Anda kemudian bisa menginvestasikan energi Anda kepada pekerjaan yang Anda sudah dipercayakan Tuhan. Karena kita semua limited, saudara. Jadi Anda tidak lagi berusaha untuk mengerjakan banyak hal, untuk selalu beredar di mana-mana, untuk selalu menyenangkan banyak orang. Tetapi Anda tahu Anda terbatas. Keterbatasan Anda inilah yang menjadi laser focus of your life. Ada clarity, kejelasan yang luar biasa. Saudara, Anda tahu, salah satu tantangan terbesar pemimpin Kristen, khususnya mereka yang Tuhan berikan banyak talenta, adalah mereka melakukan banyak hal. Dan karena mereka itu banyak talenta, saudara, orang itu berdatangan, berbondong-bondong gitu ya. Pak, ayo dong ikut jadi pengurus ini. Jadi saudara, ada orang, saya tidak usah sebut namanya, mungkin ada yang kenal nanti. Misalnya dia itu jadi direktur di sebuah perusahaan. Lalu dia diangkat menjadi board member di perusahaan lain. Lalu dia itu menjadi ketua majelis. Lalu dia itu aktif mengajar kalau malam di sebuah universitas. Lalu dia bisa melakukan banyak hal dan punya 4 anak. Saudara, ini yang saya sebut sebagai strategi, kalau tadi bahasa Inggris ibadah, saya pakai ilustrasi keju dan prosciutto ya. Kalau di bahasa Indonesia saya pakai empal aja supaya lebih kontekstual. Saudara, kalau Anda makan empal ya, tahu ya empal ya? Yang nggak tahu tanya sebelahnya. Kalau Anda itu irisnya terlalu tipis, lalu Anda makan, nggak ada rasanya. Anda pasti marah-marah kalau ke depot makan rawon gitu, empalnya cuma dikit sekali, suiran, ya, sangat tipis, 1 mm. Itu makan prosciutto 1 mm. Kalau empal 1 mm nggak ada rasanya, Anda marah. Ini gimana sih? Empal kok kayak begini gitu ya. Hidup kita seringkali seperti itu. Semakin Anda punya banyak talenta, semakin banyak godaan orang itu minta sesuatu dari Anda. Jadi Anda diambil, disuir. Hidup Anda itu lama-lama tambah tipis. Waktu dimakan gak ada rasanya. Saudara tahu, waktu saya pertama kali hidup di luar negeri, saya belajar satu hal, saudara. Orang di sini hidupnya fokus. Ngerjain satu hal. Ada profesor di School of Biology itu ya, cuman studi kutu, satu jenis kutu dari ribuan Bugswold itu ya. Dia cuman hidupnya itu habis untuk studi satu kutu. Anda pikir gila ya, wasted life? Enggak, karena kita jadi tahu saudara jenis kumbang yang seperti itu. Nah itu sainsnya jadi maju. Kalau kita dari timur, kita mengatakan ya kepada banyak hal, jadi kita beredar di mana-mana.
Anaknya mau ketemu sama papanya, dia harus buat appointment, Pak. 3 minggu lagi papa ada di rumah nggak kira-kira jam segini sampai jam segini. Kita janjian ya. Awas loh, jangan mengingkari lagi ya. Merpati tidak pernah ingkar janji. Papa selalu gitu ya. Jangan PHP lagi, Pak. 3 minggu lagi kita ketemu ya. Kita mau ngobrol. Sampai harus begitu, saudara. Kenapa? Karena selalu menginginkan banyak hal. Istri saya selalu mengingatkan saya untuk tidak jatuh ke dalam temptation semacam itu, saudara. Karena ini real. Padahal talenta saya tidak terlalu banyak dibandingkan orang lain. Jadi kalau Anda itu diminta orang melakukan A, B, C, D dan seterusnya, jangan bilang lagi, oh saya ini terlalu sibuk. Mungkin Anda tidak sibuk. Tapi yang harus Anda katakan, maaf ya saya nggak bisa karena saya ini terbatas. Kalau saya mengatakan iya kepada Anda, saya harus mengurangi yang lain. Karena kalau enggak, hidup saya itu seperti empal yang disuir terlalu tipis dan nggak ada rasanya. Mau coba nggak? Gitu. Itu jawaban yang Anda bisa berikan. Jadi kesimpulan saya begini, saudara. Alkitab mengajarkan orang Kristen, produktivitas itu bukan datang dari tidak punya limits. Produktivitas itu datang pada waktu kita itu bekerja dengan sangat setia, dengan sangat efektif, dengan sangat produktif di dalam limit yang Tuhan berikan. Itu yang harus kita kerjakan. Kita punya energi yang terbatas, prioritaskan apa yang akan Anda kerjakan. Kita punya talenta yang terbatas, Anda mungkin perlu delegasi orang lain atau mementor orang lain untuk bisa mengerjakan hal yang Anda tidak mampu lakukan. Ada season of life yang berbeda. Kalau Anda sudah usia tertentu, masuk ke tahapan hidup tertentu, Anda mungkin tidak lagi harus mengerjakan bagian tersebut. Gereja Tuhan tidak ambruk, saudara, kalau Anda itu berhenti. Perusahaan itu tidak akan ambruk kalau Anda itu gantikan dengan orang yang mungkin malah lebih mampu daripada Anda. Tapi Anda tahu yang membuat kita itu yakin akan hal ini. Ini poin yang terakhir untuk menutup khotbah hari ini adalah Juru Selamat kita, Yesus Kristus, itu embrace limits, human limits. Dan dia tidak harus melakukan itu, tapi itu yang dia lakukan. Dia datang ke dunia, saudara, mengambil limits manusia itu, mulai dari palungan sampai ke salib. Saudara lihat apa yang terjadi pada waktu dia datang ke dunia berinkarnasi. Menjadi begitu kecil, sampai begitu kecilnya menjadi embrio, saudara. Kalau saudara kita yang beragama lain itu mengatakan God is great, hanya di dalam kekristenan kita bisa mengatakan God is tiny. Begitu kecil, begitu rentan, begitu lemah. Sampai-sampai kalau Maria dan Yusuf berkeputusan untuk menggugurkan bayi Yesus dalam kandungan Maria, sejarah dunia akan berubah, saudara. Dua remaja yang ketakutan kan. Dan Yesus mengambil limit tersebut sampai dia itu sangat-sangat pasrah kepada Yusuf dan Maria. The word became flesh. Itu artinya yang tidak terbatas menerima keterbatasan yang Bapa di surga sudah tetapkan bagi dia. Dan di dalam perjalanan hidupnya, saudara, Yesus itu cuma hidup 33,5 tahun. Mati muda. Dia bukan nunggu begitu umur 18, jam 12.01. Maria, Yusuf, see you gitu ya. Langsung pelayanan, KKR. Bangkitkan Lazarus gitu ya. Enggak, saudara. Meskipun dia sudah usia dewasa, Yesus nunggu. Waktunya belum tiba. Dia mungkin kerja bantuin Yusuf buat lemari gitu ya. Buat kursi sebagai anak tukang kayu kan. Itu limit, saudara. Kalau saya jadi Yesus mungkin saya nggak tahan. Aduh, sampai kapan ini? Bahkan di dalam pelayanannya, saudara lihat, waktu dia digoda oleh si jahat. Jatuhkan dirimu dari bubungan bait Allah untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa engkau anak Allah. Saudara, Yesus bilang, no. Aku punya limits. Aku adalah Allah 100% dan manusia 100%. I don't have to prove myself to you that I'm the Son of God. I am the Son of God. Tapi aku punya limit sebagai manusia 100%. Jadi saudara, dia bukannya menjatuhkan diri, dia bukannya terbang, dia jalan turun tangga.
Anda lihat film Superman, saudara, tidak ada dia pakai cape gitu ya, jalan turun tangga. Memalukan. Itu yang Yesus lakukan, saudara, karena dia tahu limitnya dan dia menerima itu. Yesus tidak menyembuhkan semua orang yang ngantri untuk disembuhkan. Yesus tidak travel ke berbagai tempat, saudara. Yesus tidak ke Spanyol, itu nanti bagian Paulus. Yesus tidak mencoba menyenangkan semua orang, saudara. Dia bahkan hanya pilih 12 orang dan dia tidak terima murid-murid yang lain. Tapi saudara tahu di akhir hidupnya, meskipun masih banyak penyakit, masalah manusia, dosa manusia, dia bisa bilang, aku telah menyelesaikan tugas yang diberikan olehmu, Bapa. I have finished the work you gave me to do, Yohanes 17 ayat 4. Kok bisa? Masih banyak hal yang perlu dilakukan, yang bisa dilakukan. Tapi dia berkata, no, itu bukan bagianku untuk nyembuhin orang, untuk membangkitkan orang mati. Semua orang mati dibangkitkan. No, aku datang untuk mati di atas kayu salib. Jadi saudara, salvation cosmic itu justru digenapi pada waktu dia menerima limit yang Tuhan berikan. Dan lihat di salib. Saudara, saya selalu kalau memikirkan tentang bagaimana Yesus itu mestinya bisa meluluhlantakkan semua tentara Romawi yang menangkap dia di Getsemani. Tapi dia tidak melakukan itu. Saya selalu goosebumps gitu ya. Yesus bilang gini, saudara, sangkamu aku tidak bisa memanggil 12 pasukan malaikat untuk menghancurkan serdadu Roma ini. Ada satu bagian di dalam dua raja-raja pasal yang ke-19 diceritakan satu malaikat, saudara, itu bisa struck down 186.000 tentara Asyur. Bayangkan satu malaikat 186.000 tentara Asyur yang gagah perkasa itu langsung rebah. Sekarang Yesus bilang, aku bisa panggil 72.000, 12 religions itu 72.000 pasukan malaikat, saudara. Jadi saya bayangkan kalau didramatisasikan di Hollywood itu ya, malaikat itu nunggu semua di atas awan. Kapan ini saya diperintahkan? Sekarang pangeranku, gitu ya. Sekarang, karena mereka nggak rela, saudara, melihat pangeran mereka diludahi, ditangkap, dipukul, disuruh bawa salib. Mereka nunggu, ini kapan gitu. Tapi Yesus mengatakan, no, limitku adalah menerima penderitaan ini, diludahi, dipaku tangan kakinya, sampai dia mati di atas kayu salib. Tidak ada mujizat di Kalvari, karena kematian Yesus justru adalah mujizat yang terbesar yang melepaskan kita dari dosa kematian. Itu sebabnya kita memanggil hari itu Good Friday, karena ketika manusia itu berada di puncak kejahatannya, justru Tuhan menunjukkan dia lebih besar dari manusia. Jadi saudara, Yesus itu menunjukkan bahwa Tuhan melakukan karyanya yang terbesar justru melalui limits yang Yesus itu terima. Melalui limits itulah dia menggenapkan penebusan kita. Dan karena itu kita, Anda dan saya yang ada di dalam dia, kita pun bisa embrace, merengkuh limits yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita berada dalam seri Gospel Discipleship di dalam Minor Prophets, dan ini mengikuti sequence dari buku Pete Scazzero, Emotionally Healthy Discipleship. Di dalam buku itu dia bercerita tentang seorang rabi Yahudi namanya Susya yang menulis begini. Nanti kalau aku ketemu Tuhan, kata rabi ini, Tuhan tidak akan tanya, hei Susya, kenapa kamu tidak jadi Musa? Yang besar itu yang dipakai Tuhan dengan heran. No, saya tidak akan ditanya itu. Saya akan ditanya, kenapa kamu tidak jadi Susya? Anda nangkep maksudnya? Kenapa engkau tidak menjadi dirimu sendiri? Kenapa engkau tidak menjadi orang sebagaimana Tuhan inginkan?
dan mencoba untuk jadi orang lain, melakukan banyak hal yang bukan porsimu. Itu sebabnya engkau tidak efektif. Itu yang akan ditanya. Hari ini mari kita datang kembali kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, Engkau memberiku keterbatasan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam studi, di dalam kemampuan intelektual, dalam kepribadian, dalam semua hal dalam hidupku. Tolong aku untuk menyadari itu dan bisa seefektif mungkin di dalam keterbatasan yang Tuhan berikan. Itu adalah strategi hidup yang menurut saya sangat penting untuk kita pahami. Dan kalau Anda masih muda di tempat ini, semakin cepat Anda memahami itu, semakin hidup Anda akan semakin berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.